Preview. Halo bro dan sis, apa kabarnya? Gimana? Di sini udah ada yang pakai produk Apple M1, produk komputer Mac terbaru? Ya, saya juga belum. Buat yang belum dapat infonya, M1 ini adalah prosesor bikinan Mac sendiri, hasil dari pengembangan sebuah teknologi baru yang saya juga nggak gitu ngerti. Tapi yang jelas, performanya banyak yang bilang sangat impresif, cepat, stabil, dan sebagainya. Sampai bikin Bill Gates, si bos Microsoft itu ketar-ketir. Imbasnya, Microsoft jadi turun untuk mengembangkan prosesor dengan teknologi serupa. Jadi dalam jarak waktu yang dekat, jenis prosesor Intel yang i3, i5, i7 itu udah bakal discontinue dan ketinggalan zaman. Berawal dari terobosan yang dilakukan Mac dalam kehadiran Steve Jobs yang kedua kalinya, sebelumnya dia sempat dipecat, dengan munculnya produk iMac di tahun 1998, dilanjut dengan iPod, produk pemutar lagu pengganti Walkman, MacBook Pro, terus iPhone dan MacBook Air, lalu iWatch. Nah sebetulnya gimana sih sosok Steve Jobs itu sendiri? Film Steve Jobs rilisan tahun 2015 ini menggambarkan kurang lebih karakter Steve Jobs di balik layar, yang pastinya sebagai seorang yang brilian, ya tetap aja manusia, banyak kekurangan. Di film ini juga dibahas 3 fase dalam perjalanan komputer Macintosh, dari awalnya sebagai perusahaan yang punya fanbase hanya di pasaran lokal saja, menjadi perusahaan dengan produk yang paling top sedunia. Oke, kita langsung aja. Film ini dibuka dengan suasana menjelang launching produk Macintosh di tahun 1984. Inilah jenis produk personal komputer pertama yang memakai teknologi Graphic User Interface. Dengan komputer ini, orang-orang rumahan jadi bisa bikin gambar dan bisa bikin konten seperti sekarang. Ada sebuah masalah yang sedang dihadapi beberapa jam sebelum waktu launching. Audio yang seharusnya muncul ketika komputer ini dinyalakan ternyata nggak mau menyala. Audio ini muncul cuman mengeluarkan suara hello. Tapi segitu aja, udah begitu penting artinya bagi Steve Jobs agar audio tersebut bisa menyala. Dia nggak mau memulai launching sebelum komputernya bisa ngomong hello. Andy Hertzfeld, programmer dari interface itu, udah beberapa kali nyoba membetulkan tapi masih belum berhasil. Ada satu opsi yang bisa dilakukan, yaitu dengan memeriksa hardware di dalamnya, barangkali ada kerusakan. Tapi Andy nggak bawa obeng khususnya. Obeng itu ketinggalan di kantor. Jadi Macintosh ini ternyata sebuah komputer dengan closed system, hanya terdapat 2 slot, tidak bisa dibuka sembarangan, kalaupun mau dibuka harus menggunakan obeng khusus yang hanya dipergunakan untuk komputer Mac. Sebuah hal yang didebat abis-abisan oleh internal Mac sendiri, termasuk itu oleh Joanna Hoffman, tangan kanan Steve Jobs sendiri, karena bertolak belakang dengan harga yang dipasang pada komputernya. $2.500 dan user tidak bisa melakukan customize pada komputernya. Steve nggak bisa digoyah pendiriannya. Dikala dia merasa benar, dia akan selalu merasa benar. Steve ini mengidap sebuah gejala yang disebut sebagai Reality Distortion Field. Kelebihannya, dia bisa memotivasi diri dan orang sekitarnya untuk melakukan hal di luar limit. Namun kekurangannya, dia selalu denial apabila sebuah kekurangan atau kegagalan terjadi pada dirinya. Saat itu, di lorong ruang ganti udah nunggu seorang ibu dan anak perempuannya yang bernama Lisa. Si ibu ini merasa yakin bahwa Lisa ini adalah anak kandung Steve, sementara Steve sendiri menyangkalnya. Masalah ini sebelumnya sudah diurus di pengadilan dan Steve diwajibkan untuk memberi santunan bulanan dalam jumlah tertentu. Setelah menunggu lama, Steve pun menerima mereka di ruang backstage. Pada momen itu, kepada anak kecil yang berusia 5 tahun ini, Steve tanpa tedeng aling-aling bilang bahwa ia bukan ayahnya dan nama Lisa pada komputer Lisa rilisan Mac tahun 83 yang gagal itu bukan didedikasikan terhadapnya. Itu cuma kebetulan aja, dia bilang. Tega bener nih orang. Joanna pun membawa Lisa keluar, sementara sang ibu stay di ruangan untuk berbincang dengan Steve. Di sini, si ibu yang bernama Krisan ini ingin menuntut uang santunan yang lebih dari Steve. Sementara Steve sekarang udah kaya raya, mereka masih tinggal di rumah rombeng dan kesulitan buat benerin AC. Krisan ingin memberi yang lebih kepada anaknya. Krisan mengemukakan bahwa ia udah mendaftar untuk mendapatkan jatah bansos dari pemerintah dan ia menanyakan perasaan Steve, seorang milioner, apabila nanti anaknya sendiri hidup dari jatah bansos. Saat itu muncul Andy Hertzfeld mengetuk ruangan. Dia melaporkan progres terhadap demo audio, hasilnya masih nihil. Steve kemudian mengancam bahwa di acara launching nanti, dia akan menyebut nama semua orang yang sudah berkontribusi terhadap Macintosh ke hadapan para pemirsa dan wartawan, pembuat logo, pembuat font, pembuat MacPaint dan pembuat aplikasi lainnya, dan pembuat audio demo yang gagal.
Silakan kalau mau dipermalukan di depan semua orang. Steve tetap menuntut agar Macintosh bisa ngomong hello saat momen diperkenalkan. Steve masuk lagi ke dalam ruangan menemui Chrisan dan Lisa. Steve saat itu masih kekeh hanya mau memberi seperti yang sudah diputuskan oleh pengadilan, $350 per bulan. Namun tiba-tiba ia berubah pendirian ketika ia melihat hasil kerjaan Lisa pada aplikasi MacPaint dari komputer Macintosh. Lisa membuat gambar abstrak pada komputer bikinan ayahnya. Steve memutuskan untuk membelikan mereka rumah di dekat sekolahnya Lisa dan memberi uang berapapun yang diperlukan oleh Chrisan. Bye, Lisa. Bye. Steve pun jalan ke backstage. Andy ternyata masih belum bisa mengatasi masalah voice demo. Tapi ternyata suara itu bisa nyala di mesin tipe 512, mesin yang belum diproduksi, bukan mesin 256 yang akan diperkenalkan sekarang. Steve tidak mempermasalahkannya, yang penting si iMac harus bisa ngomong. Namun, Joanna masih ngeri mereka harus melakukan sebuah langkah yang sepertinya rada kurang etis dan membohongi publik. Namun pada akhirnya, ia merestui Steve dan Andy untuk melakukan penipuan kecil itu, dan Macintosh pun untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada dunia. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Setelah itu, perkembangan pun terjadi. Macintosh sebuah komputer mahal dengan end-to-end closed system, meskipun secara teknologi diakui telah melakukan terobosan, namun tidak bisa menarik perhatian khalayak ramai. Komputer itu anjlok di pasaran, sehingga menimbulkan konflik tersendiri di dalam internal perusahaan Apple Incorporated yang berujung dipecatnya Steve Jobs dari perusahaan yang telah ia prakarsai sendiri. Tahun 1988, Steve Jobs melakukan sebuah gebrakan baru. Steve dengan perusahaan barunya akan merilis komputer superpower yang dipanggil sebagai Black Cube dalam wadah perusahaan NeXT. Disebut demikian karena bentuknya yang kotak dan berwarna hitam. Komputer ini diproyeksikan akan bersaing dalam market komputer pendidikan. Namun Joanna yang tetap setia mendampinginya heran dengan strategi Steve dalam produksi Black Cube ini. Komputer ini seperti biasa dalam prinsip Steve Jobs menerapkan end-to-end closed system. Pengguna tidak bisa memodif komputer itu sesuai selera mereka. Dan daripadanya, harga yang dipasang pun sangat tinggi, bahkan luar biasa tinggi dibandingkan dengan harga para pesaingnya. Steve tidak banyak memberi jawaban kepada Joanna. Dia memintanya tetap untuk menjalankan tugasnya sebagai Head of Marketing. Lisa saat itu udah tumbuh besar dan makin memperlihatkan sifat seperti ayahnya, teliti dan selalu penasaran dengan segala sesuatu. Dia bahkan terlihat sangat ingin dekat dengan ayahnya. Dia bolos sekolah agar dia bisa menyaksikan event penting ini, momen dirilisnya komputer produksi terbaru ayahnya. Steve sendiri sudah terlihat menerima kehadiran sang anak, mendapati bahwa mereka sebetulnya klop dalam segala hal. Namun demikian, dia tetap menyuruh anaknya agar ia pulang dan masuk sekolah. Datang kemudian Steve Wozniak atau biasa dipanggil Woz, rekan Steve Jobs, partner sejak dulu yang bersamanya Steve Jobs menemukan Apple Computer. Woz saat itu ingin memperingatkan bahwa Steve terancam gagal total dengan rilisan Black Cube-nya. Komputer super mahal tapi kemampuannya gak sebanding dengan harganya dan tidak lebih dari komputer pesaingnya, malapetaka yang akan datang. Dia mengingatkan Steve agar berhati-hati terhadap langkahnya. Saat dikasih tahu mengenai hal itu, Steve Jobs santai aja menanggapinya. Dia seakan sudah menyadari hal itu, tapi dia tetap akan melakukannya. Steve Wozniak heran dengan jalan pikiran temannya. Steve Jobs jalan menuju backstage lokasi launching Black Cube. Di sana sudah menunggu seorang reporter. Dia menanyakan mengapa NeXT sampai menjelang waktu launching masih belum bisa menunjukkan sampel komputernya kepada media. Joanna memberi alibi bahwa mereka akan siap dalam waktu yang segera. Namun ketika ditanya tanggal persisnya, Joanna pun gak bisa jawab. Steve kali ini yang menjawab sambil berlalu. Nanti kalau udah selesai, dia bilang. Sang reporter pun kaget apa maksudnya dengan jawaban belum selesai. Karena saat itu wawancara off the record, Steve memberitahukan bahwa sebetulnya komputer Black Cube yang sebentar lagi akan dirilis ini masih belum memiliki operating system. OS-nya belum rampung, jadi nantinya pada saat launching, komputer Black Cube yang kosong program ini akan dijalankan dengan program yang khusus dibuat untuk melakukan demonstrasi komputer tersebut. Sang reporter heran demikian juga dengan Joanna, mengapa Steve Jobs melakukan langkah seperti itu. Kemudian datang Andy Hertzfeld mengunjungi mereka. Seperti biasa, meskipun dia udah nggak berada dalam timnya Steve Jobs, tapi hubungan mereka masih dekat. Dia dekat dengan Chrisan dan Lisa. Saat itu, ia ingin menunjukkan sebuah artikel dari Macworld yang sebetulnya sebuah artikel cibiran yang berandai-andai.
Sang penulis artikel menulis sebuah parodi press release, sebuah press release hayalan saat Apple mengumumkan bahwa mereka membeli Next karena mereka membutuhkan OS-nya yang pada akhirnya membawa Steve Jobs kembali pada kursi CEO. Tidak seperti Joanna yang ingin membuang artikel itu, Steve malah menyimpannya. Akhirnya Joanna jadi curiga, jangan-jangan itulah selama ini alasan mengapa Steve menunda perampungan OS untuk Next karena menunggu Apple untuk datang dan melakukan penawaran. Steve menjelaskan bahwa selama ini dia memantau perkembangan Apple dan tidak ada inovasi yang mereka lakukan. Itulah alasannya mengapa selama ini ia menahan perampungan OS Next sampai mereka mengetahui kebutuhan program Apple. Steve Jobs rupanya telah melakukan skema ini jauh-jauh hari. Apabila Apple butuh OS Next, maka mereka terpaksa harus membeli perusahaan dengan jumlah saham yang banyak yang bisa membawa Steve Jobs kembali berada pada posisi CEO perusahaan Apple. Kini Joanna mulai ngerti. Jadi, ini merupakan fase yang keduanya guys. Munculnya OS Max yang akan menjadi standar OS yang dipakai oleh iMac sampai sekarang ini. Next pun dirilis dan seperti sudah diprediksi, komputer ini ancur-ancuran di pasaran. Namun akhirnya memang Apple datang dan membeli perusahaan Next. Apple sendiri saat itu lagi dalam kemunduran yang drastis dari segi inovasi yang berakibat pada penjualan produk di pasaran, sehingga harus memecat sekitar 2.500 orang pegawainya. Imbasnya, Mr. John Sculley, petinggi Apple yang memecat Steve Jobs pun harus keluar dari perusahaan. Dan kini di tahun 1998, dengan kembalinya Steve Jobs di perusahaan Apple, mereka pun hendak merilis sebuah produk terbaru mereka yang sudah sangat diantisipasi oleh para penggemar Macs dan media. Produk komputer ini adalah iMac yang merupakan iMac generasi pertama. Produk ini sudah mendapatkan review dari berbagai media dan mereka sangat terkesan dengan performa komputer ini. Demikian juga dengan John Sculley, orang yang merupakan musuh besar Steve Jobs, turut pula memberi komentar positif di sebuah media. Hanya satu orang yang memberi komentar sinis atas kemunculan produk baru Apple ini, yaitu Bill Gates, bos Microsoft, yang saat itu lagi naik-naiknya berkat produk OS Windows produksi mereka. Namun demikian, bukan launching produknya Steve Jobs kalau tanpa disertai konflik. Kali ini lebih kepada konflik pribadi karena produknya sendiri dari jumlah pemesanan dan prediksi ke depan sudah diperkirakan akan terjual 1 juta unit dalam jangka waktu 3 bulan dan akan menjadi komputer dengan rekor penjualan tercepat sedunia. Sekarang, sukses besar sudah didapat, Joanna meminta agar Steve berdamai dengan Lisa. Steve saat itu marah kepada anaknya berkaitan dengan penjualan rumah yang telah dilakukan oleh Krisan. Lisa dianggap bersalah karena tidak mencegah ibunya dari usaha penjualan rumah tersebut. Joanna meminta Steve membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh anak umur 19 tahun untuk mencegah ibunya untuk melakukan sesuatu dan kali ini Joanna memintanya dengan serius. Dia ngamuk-ngamuk dan mengancam akan keluar dari Apple kalau Steve nggak berdamai dengan Lisa. Joanna bereaksi sedemikian keras karena ada satu hal lagi, yaitu mengenai ucapan Steve yang udah bilang sama Lisa bahwa ia nggak akan bayarin uang kuliahnya. Joanna tahu mengenai hal ini dari Andy Hertzfeld karena selama ini Lisa bisa berkuliah di Harvard atas jasa Andy yang sudah menanggung uang kuliah Lisa sebesar $25.000. Steve sontak kaget dan pastinya egonya mulai terusik. Kuliah anaknya ternyata dibiayai oleh mantan bawahannya sendiri. Ia meminta Joanna agar membawa Lisa ke ruangannya. Saat itu kemudian Andy pun muncul. Ia meminta maaf atas tindakannya yang sudah melewati wewenang seorang ayah. Dia terpaksa melakukannya karena saat itu kalau Lisa telat bayar, maka ia akan ketinggalan 1 semester. Steve mendamprat Andy agar gak usah bersikap seperti seorang ayah kepada Lisa. Andy menjawab bahwa seseorang harus melakukannya, karena Steve Jobs selama 19 tahun ini tidak pernah menjadi seorang ayah yang baik. Beruntung Lisa tetap jadi anak yang manis meskipun selama itu dia tidak pernah memiliki lingkungan yang kondusif. Andy hanya berniat menolong. Kemudian Joanna muncul lagi. Dia udah nemuin Lisa tapi anak itu nggak mau ketemu Steve. Steve meminta agar Joanna membujuknya lagi karena saat itu Steve sendiri memang sedang disibukkan dengan persiapan launching, ketemu wartawan, ngecek display untuk presentasi, dan bertengkar dengan Woz. Seperti pada launching sebelumnya, Woz meminta agar Steve nge-mention orang-orang Apple II sebagai bentuk penghargaan, namun seperti juga pada launching yang lalu, Steve menolaknya. Akhirnya Lisa pun datang dan ketemulah ayah dan anak ini. Steve akhirnya bilang bahwa sudah pasti ia akan membayarkan uang kuliah Lisa. Lalu pembicaraan masuk lagi ke urusan rumah yang dijual.
Lisa bilang bahwa ia merasa harus mengurus ibunya dan ibunya lagi butuh uang. Steve membalas bahwa yang dilakukan oleh ibunya Lisa adalah tindakan yang gak tanggung jawab karena ternyata ibunya itu menjual rumah untuk biaya piknik keliling Eropa. Dia sudah menyalahgunakan uang yang selama ini Steve berikan untuk Lisa. Anak ini tetap membela ibunya. Yang jadi pangkal kemarahan Lisa ternyata sebuah artikel di majalah Time tempo lalu. Dalam sebuah wawancara, Steve pernah bilang bahwa Lisa bukan anaknya. Lisa mengerti kalau ibunya memang wanita yang terganggu, tapi dia tidak mengerti apa yang membuat Steve sedemikian jadi ayah yang buruk. Itulah mengapa ia tidak terkesan dengan semua pencapaian Steve. Mesin iMac yang keren ini cuma mirip panggangan roti aja bagi dirinya. Lisa pun pergi meninggalkan ayahnya menuju rooftop, tapi kali ini Steve nggak mau nyerah. Ia kali ini mengakui bahwa komputer Lisa memang dinamai dari nama Lisa anaknya ini. Tentang kenapa ia nggak mau mengakui bahwa ia anaknya, ia juga nggak begitu ngerti. Steve meminta maaf atas segala tindakan dan atas jati dirinya. I'm poorly made, Steve bilang, karena Steve Jobs pun besar dengan lingkungan keluarga yang kurang perhatian. Steve ini dulu diserahkan untuk diadopsi dan orang tua kandungnya tidak pernah mencarinya lagi. Steve lalu melihat sebuah bara yang selalu ditenteng Lisa kemanapun dia pergi, sebuah Walkman pemutar lagu. Selama itu, Steve nggak tahan melihat anaknya ini kemana-mana nenteng batu bata. Ia berjanji bahwa ia akan membuat sebuah produk yang bisa memuat ratusan bahkan ribuan file lagu. Seperti kita tahu kemudian, muncullah berikutnya produk iPod yang legendaris itu, yang diikuti dengan kemunculan produk-produk MP3 player yang laku keras di kalangan yang nggak sanggup beli iPod, seperti saya waktu itu. Produk ini ia dedikasikan untuk anak tercintanya. Setelah berdamai, Steve pun kali ini mengajak Lisa untuk menyaksikan launching produknya langsung dari backstage. Demikian ceritanya bro dan sis. Memang semuanya di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kita tim Sinatalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.